Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Sepekan. Setelah minggu lalu kita membahas soal rempang ya, jor-joran tuh. Jadi ini kita hadir dengan Bang Jeffrey Jebua. Apa kabar Bang? Kabar baik, Mbak Amel. Iya, Bang Jeffrey Jebua. Dengan Bang Jeffrey ini kita akan membahas ada sekitar 4 isu tadi ya Bang ya, yang kita cari-cari tadi dari koran. Jadi ada 4 isu utama yang menjadi perhatian di koran Mimbar Umum. Bang bisa jelasin nggak yang pertama itu soal apa Bang? Oh ini cukup menarik ya Mbak Amel, di minggu-minggu ini cukup viral soal eksploitasi anak yang ada di Kota Medan. Jadi Dinas Sosial Kota Medan mengamankan 40 orang anak yang menjadi korban eksploitasi. Itu eksploitasi gimana tuh Bang? Jadi dalam bentuk membuat panti asuhan, akan tetapi anak-anak itu disuruh untuk live, untuk meminta-minta di aplikasi TikTok. Jadi mereka mendapatkan gift dengan mengharapkan belas kasih yang melihat ya dari netizen ya. Jadi netizen ngasih bunga flower yang giftnya itu ada nilai duitnya ya, nilai cuannya. Jadi dari eksploitasi dari panti asuhan itu ya Bang ya. Jadi selain daripada eksploitasi panti asuhan, kayaknya sekarang aku ada lihat tuh di trending topik itu soal bullying ya Bang ya untuk anak. Itu cukup banyak ya Bang ya, bullying yang terjadi di dalam lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah ya Bang ya. Jadi Mbak Amel ini berkorelasi juga dengan bullying atau perundungan itu tadi. Nantinya ketika untuk masa depan anak-anak ini, pemerintah kan mengarahnya ke situ untuk dia yang akan datang tindakan pencegahan agar tidak terjadi perundungan atau bullying nantinya ketika mereka kembali ke lingkungan sosial itu tadi, sama dengan yang kayak di Cilacap itu kan, aksi perundungan itu ya kan yang dilakukan siswa menengah pertama ya, pelajar itu sangat disayangkan ya Bang ya, kejadian itu ya Bang, karena dia istilahnya masih belum masih usia yang memang harus belajar. Seharusnya tidak ada yang namanya perundungan, walaupun dari dulu ya Bang ya itu nggak bisa kita cegah ya Bang ya, itu tetap terjadi. Cuma gimana sekolahnya bisa membuat suasana sekolah itu agar tidak ada ya Bang, perundungan itu diminimalisir dan tidak ada sama sekali lah sebaiknya Bang ya. Jadi kan perundungan ini terbagi Mbak Amel, ada dalam bentuk fisik maupun non fisik. Secara lisan juga kata-kata yang kasar terhadap anak itu dapat dikategorikan perundungan. Begitu juga terkait kasus 40 anaknya yang menjadi korban eksploitasi. Nantinya ketika dia mengikuti ketika dia besar ya Bang, besar atau saat dia bersosialisasi seperti dia ke sekolahnya kemana, kan jadi menjadi bahan perbincangan. Itu termasuk kategori perundungan lisan walaupun tidak ada tindakan fisik. Jadi di situ juga ambil Mbak Amel, kita juga melihat peran Dinsos di sini. Artinya kan ketika sebuah panti asuhan membuat akun TikTok dengan harapan mereka mendapatkan giveaway untuk ditukarkan sebagai uang. Di satu sisi, di mana peran Dinsos ketika ada panti asuhan yang membentukkan biaya untuk mencukupi kebutuhan operasional anak-anak ini. Iya, jadi jangan hanya tindakan tegas yang diambil, tapi harus ada win-win solutionnya. Jangan hanya melakukan begini, kan itu tetap yang mereka lakukan itu kan ya dalam tanda kutip eksploitasi, tapi untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Selama ini Dinsos kemana? Jadi perlu juga kita pertanyakan ini ya, di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota Medan, bahwasannya masih banyak panti asuhan di Kota Medan dan juga mungkin tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan itu. Jadi di satu sisi kita juga bersepakat ya untuk tidak membenarkan eksploitasi itu, tapi di satu sisi untuk bertahan hidup ya mereka tidak melanggar apa ya, bisa dibilang norma-norma. Mereka memang tidak meminta-minta di pinggir jalan gitu ya.
tidak istilahnya kebanyakan datang door to door gitu kan. Mungkin itu nggak berhasil, malah melihat di TikTok hasilnya lumayan gitu kan. Benar. Sebenarnya banyak yang mau untuk berbagi, namun nggak tahu tempatnya. Itulah gimana ya, kayaknya harus Pemko Medan sendiri menyediakan gitu tempat atau apa gitu solusinya, inovasinya agar netizen juga bisa berbagi dengan panti asuhan gitu ya. Ini yang kita harapkan Mbak Amel dengan wali kota milenial kita ya. Artinya dia sudah berpikir ke inovasi itu. Artinya misal anak-anak panti asuhan menjual bakatnya, menjual bakat atau produk yang dihasilkannya bisa ya Bang ya melalui aplikasi tadi ya, bukan hanya TikTok ya Bang ya, tapi banyak melalui banyak aplikasi. Jadi tinggal penggeseran kontennya aja mungkin ya Mbak Amel. Iya, inovasinya yang penting ya Bang. Ini harus tetap didukung lah. Artinya biar juga Dinsos hadir dalam persoalan-persoalan seperti ini. Tidak hanya penindakan tapi tidak ada solusi. Karena walau bagaimanapun kayaknya anggaran dari Dinas Sosial untuk ke panti-panti itu memang tidak bisa sangat minim ya, memang tidak bisa besar ya Bang. Jadi harus cari solusi lah. Memang ini salah satu solusi, namun solusi yang cukup tidak bagus ya Bang ya. Tapi kan pada prinsipnya kan itu yang membuka panti asuhan pekerjaan mulia. Tidak banyak orang yang mau fokus terhadap hidup orang lain. Begitu Pak Amel. Oke, itu yang pertama ya Bang. Yang kedua kita akan bahas soal apa ini Bang? Ya, ini Mbak Amel dari Medan nih, wali kota kita juga di samping tadi untuk mengarahkan dinas sosial untuk tetap fokus, wali kota kita Bobi Nasution mendukung Kaisang Pangarep untuk sukses di PSI setelah menjadi kader dan menjadi ketua umum PSI Mbak Amel. Itu kalau kita lihat ya Bang, Kaisang Pangarep itu merupakan adik iparnya dari Bobi Nasution ya, adik ipar dari wali kota kita, dan partainya juga berbeda ya. Kalau kita lihat tuh Bobi Nasution, Presiden kita Joko Widodo dan Gibran itu PDIP ya, merupakan kader dari PDIP. Tiba itu Kaisang Pangarep masuk ke PSI dan sebagai ketua partai itu pasti itu gimana tuh dengan langkah-langkah dari tiga orang kerabat ini? Kalau Abang nilai sendiri gimana Bang? Ya kita tidak mengetahui ya Mbak Amel 5-10 tahun ke depan, mungkin untuk sekarang ini ya isunya masih panas-panas gimana gitu, tapi memang langkah Jokowi itu cukup ya bisa dibilang punya pemikiran visioner ke depan. Kendati demikian seperti apa nanti sikap PDI terhadap ya keluarga presiden kita ini. Iya, karena rata-rata ya Bang kalau dilihat satu kayak Demokrat ya, Partai Demokrat tuh semuanya Partai Demokrat gitu ya, satu keluarga. Kalau PDIP kebanyakan tuh dulu ya, semua partai PDIP tiba-tiba ada yang melenceng, yang gede-gede ya Bang ya. Kita memang tahu gimana. Begitu Mbak Mel, bahwasannya ya kita tengok bahwasannya ya orang-orang mayoritas yang berkecimpung di dunia politik tidak pernah memikirkan bahwasanya Presiden Jokowi menyiapkan PSI untuk beberapa tahun ke depan sebagai kendaraan politik keluarganya. Karena belum ada statement seperti itu. Mudah-mudahan saja tidak ada ya Mbak Mel. Karena memang aturan ADART PDI mewajibkan satu keluarga itu harus menjadi kader PDI. Oh, itu memang wajib ya Bang ya? Iya, tapi memang sudah dibantahkan Mbak Mel bahwasannya Kaisang sendiri mengklaim bahwasannya beliau tidak satu keluarga lagi. Udah married. Jokowi karena sudah married dan sudah dewasa. Oh iya, kalau udah married tuh kakaknya udah bisa ya Bang? Iya, jadi secara administrasi kenegaraan Kaisang itu sangat benar. Iya, dia udah nggak keluarga dari Joko Widodo lagi ya, udah nggak. Sebenarnya Bobi Nasution dan si
Gibran juga sudah bisa kartu keluarga. Ya. Secara hak kewarganegaraan dalam proses administrasi itu dibenarkan memang. Iya. Dan kita tengoklah nanti bagaimana wali kota kita kan. Terus dia berharap agar Kaisang ini mantap dalam politiknya Mbak Amel. Ditambahkan lagi sedikit Mbak Amel, karena kan kita regenerasi kepemimpinan. Apakah ke depan Pak Jokowi menyiapkan juga partai di regenerasi keturunannya? Tapi memang sejauh ini tidak pernah seperti itu. Membangun dinasti di PSI gitu ya Bang ya. Itu karena kita kayak tahu juga ya Bang. Nggak tahu, karena banyak orang yang menganggap bahwasannya Pak Jokowi bukan sosok yang seperti itu. Dalam artian ya ketika beliau ke depan mungkin tidak akan melakukan itu. Berahli ke PSI, bagaimana membalas budi PDIP selama ini yang dipimpin oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Oke, itu akan kita lihat selanjutnya, bakal terus kita pantau nih Bang ya, karena kan di tahun-tahun politik ini ya itu bakal menjadi incaran masyarakat untuk dibaca ya Bang ya. Iya, artinya tetap dinamis lah Mbak Amel perpolitikan ini ya kan. Besok kawan, besoknya lagi bisa jadi lawan. Itu yang kedua tuh Bang. Yang ketiga kita bakal bahas apa tuh Bang? Oh ini Mbak Amel, kita baru di kalangan jurnalis baru mempunyai ketua PWI yang baru. PWI ya, Persatuan Wartawan Indonesia. Jadi baru ada pemilihan ya Bang. Kemarin di mana Bang pemilihan? Diadakan di Bandung. Dibuka pada Senin kemarin siang oleh langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam kongres tersebut. Dibuka langsung beliau, dan ada 3 calon kemarin tuh Mbak Mel. Jadi siapa aja tuh calonnya Bang? Yang pertama incumbent itu ada Atal Depari, ya, dan kedua ada Henry Cihabangun, dan juga yang ketiga ada Zulham Syah dari Ketua PWI Riau itu kalau tidak salah. Dan jadi hasil kongres tersebut terpilih Mbak Amel 2 putaran Henry Cihabangun untuk memimpin Rumah Besar PWI. Jadi PWI punya pemimpin baru ya Bang ya, pemimpin baru yang diharapkan bisa membuat kesejahteraan wartawan semakin bagus ya Bang. Mungkin itu ya harapan semua wartawan ya, karena Henry Cihabangun juga bukan wajah baru kali, karena sudah pernah menjabat sekjen juga di PWI Mbak Amel. Cuman memang soal kesejahteraan itu kan ya bisa dikatakan organisasi juga punya peranan di situ ya, selain juga perusahaan pers tempatnya bernaung. Karena memang Mbak Amel di akar rumput ini organ-organ PWI yang di kabupaten kota banyak riak-riaknya untuk agar profesi wartawan ini mendapat sisi di hati pemerintah dengan tidak juga menggadaikan independennya sebagai wartawan. Jadi menuntut agar berharap mungkin ya lebih pas katanya untuk mendapat tunjangan sertifikasi. Seperti profesi-profesi yang lain ya Bang? Iya benar Mbak Amel. Jadi kan selama ini kan gaungan uji kompetensi wartawan sudah sampai ke seluruh daerah ya di Indonesia ini. Sudah cukup banyak yang mengikuti uji kompetensi dan nyatakan layak sebagai wartawan ya. Namun feedbacknya beda dengan feedback profesi lain ya Bang ya. Kalau profesi lain itu ada tunjangan yang diberikan. Kalau wartawan malah hanya memahami kode etik jurnalistik dan bekerja sesuai dengan kode etik gitu ya Bang ya. Jadi kan memang gini Mbak Amel, dilematikanya wartawan di satu sisi harus bersikap independen, tidak berpihak dengan kekuasaan ataupun pemerintah. Di satu sisi wartawan dituntut untuk memiliki SDM yang mumpuni. Tentunya juga itu tanggung jawab oleh pemerintah selaku profesi wartawan merupakan pilar demokrasi keempat. Jadi bagaimana penghargaannya terhadap wartawan itu sendiri untuk mencerdaskan anak bangsa kan? Jadi dengan seperti dengan profesi lainnya ya Bang, dengan baiknya kesejahteraan wartawan tentu hasil yang bisa diberikan bakal lebih baik lagi ya Bang. Iyalah dengan ya
kita nggak menutup apa ya Mbak Amel, realita kehidupan ini dengan adanya kemampuan finansial yang mumpuni, tentunya menambah peningkatan SDM wartawan itu sendiri. Iya. Di satu sisi ya jadi salah satu poin ya, penting. Kayaknya sekarang merupakan poin penting ya Bang ya, di tengah dilema masyarakat saat ini ya, dengan tingginya inflasi, dengan tingginya harga itu ya Bang ya, tentunya pasti wartawan juga biaya operasionalnya jadi makin tinggi ya kan, apalagi wartawannya lebih banyak di luar dibanding di dalam ya Bang ya. Jadi Mbak Amel, di samping apabila itu ke depan dikucurkan kan, anggaran itu yang ditampung oleh APBN juga meningkatkan nilai ekonomi sampai ke daerah-daerah. Tentunya nilai beli seorang wartawan itu di lapangan jadi tinggi ketika ada tunjangan profesi itu. Menjadi pertanyaannya selalu, wartawan dituntut untuk independen. Apakah setelah menerima itu tidak ada wartawan kritis? Kan tidak juga. Tidak, itu pasti ada yang kritis, dan pasti wartawan itu tetap kritis ya Bang ya. Itu memang udah kode etik kita untuk tetap kritis dan independen ya. Tapi ya kita harapkan dengan pemimpin yang baru dari Persatuan Wartawan Indonesia ini dapat memberikan solusi terbaik ya buat semoga wartawan di Indonesia. Di bawah tongkat komando Henry C. Bangun ya, putra Sumatera Utara juga kan Bang. Putra Sumatera Utara deh Bang ya. Juga menjadi apa ya, representatif wartawan yang ada di seluruh Indonesia. Lebih representatif ya Bang ya. Oke Bang, itu yang ketiga ya Bang. Kayaknya ada satu lagi nih yang bakal kita bahas. Jadi yang keempat ini apa Bang, yang terakhir? Iya, yang keempat ya, kita Koran Mimbar Umum masih fokus ya tentang pilpres ini ya. Masih dinamis ya Mbak Amel, antara 3 calon itu ya. 3 calon kuat ya Bang ya, dari Ganjar, Anies dan Prabowo ya Bang. Itu 3 calon presiden kuat ya. Tapi ketiganya belum ada kepastian siapa. Belum ya, masih. Oh, Anies sudah ya, Anies sudah untuk Caimin. Tapi yang 2 ini masih belum untuk cawapresnya. Tarik menariknya masih kuat ya Mbak Amel. Itu bakal tetap dihadirkan satu halaman di Koran Mimbar Umum. Benar ya, dia masuk di mimbar demokrasi Mbak Amel. Oke Bang, itu adalah 4 topik utama yang kita bahas ya Bang ya. Iya. Jadi selain daripada keempat topik utama itu, di Koran Mimbar Umum masih tetap mengikuti terkait konflik Rempang. Ya, ini jadi walaupun warga tetap tidak mau untuk pindah, tapi pemerintah sudah siapkan ganti rugi cash katanya ya Bang ya. Iya, benar. Oke Bang, jadi beginilah tampilan Koran Mimbar Umum. Kita promosi ini Bang, seperti biasa nih. Ya. Kayaknya Abang bisa mulai nih Bang. Koran Mimbar Umum bisa dibeli di mana aja nih Bang? Ya, Koran Mimbar Umum bisa dibeli di counter-counter yang ada di Kota Medan dengan harga 4.000 rupiah, dan juga dapat di download di My Edisi untuk berlangganan tuh, bisa dalam bentuk e-paper dengan harga yang sama dengan harga koran ya Bang ya. Dan juga bisa juga ditemui Mimbar Umum online dan juga Mimbar Umum TV. Itu wajib, Mimbar Umum TV dan mimbarumum.co.id. Benar. Oke, terima kasih Bang Jepri atas Kembali waktunya. kasih Mbak Amel. Oke, begitulah pemirsa Mimbar Sepekan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.